Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari SD Eka Cipta Belian, Kabupaten Kapuas Hulu. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid juga dapat diidentifikasi dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan penilaian diagnostik dan formatif. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten, guru menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan masing-masing siswa. Contohnya, siswa tingkat rendah diberikan materi inti dengan penjelasan yang lebih sederhana dan cocok yang lebih konkret. Siswa tingkat sedang diberikan materi inti dengan tambahan tugas yang menantang untuk memperdalam pemahaman. Serta siswa tingkat tinggi diberi materi tambahan yang lebih kompleks dan tugas-tugas yang mendorong pemikiran kritis. Diferensiasi proses, guru menawarkan berbagai cara siswa belajar untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Contohnya, pembelajaran visual menyediakan diagram, gambar, atau video. Pembelajaran auditory menggunakan diskusi kelompok, presentasi atau rekaman audio. Pembelajaran kinestetik melakukan percobaan, simulasi atau kegiatan fisik lainnya. Diferensiasi produk. Guru memberikan pilihan produk akhir yang berbeda-beda agar siswa dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Contohnya, produk, makalah, presentasi, poster, model karya seni, video, atau portofolio. Tingkatan, siswa dapat memilih tingkat kesulitan produk yang ingin mereka kerjakan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Cara pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan siswa adalah melalui yang pertama, pemetaan kebutuhan siswa, kemudian menyesuaikan materi pembelajaran, ketiga, menyesuaikan proses pembelajaran, dan keempat, menyesuaikan produk pembelajaran. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Siswa yang sudah menguasai materi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang masih kesulitan dapat diberikan dukungan tambahan. Guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok,
presentasi, atau pembelajaran mandiri untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menjadi model dalam menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang beragam. Ing madya mangunkarsa, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyediakan berbagai aktivitas yang merangsang kreativitas dan minat siswa. Tutwuri Handayani, pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Inovatif, pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran. Reflektif, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu secara rutin mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kolaboratif, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kolaborasi dengan guru lain dapat memberikan ide-ide baru dan memperkaya praktik pembelajaran. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 visi guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menjadi pemimpin dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung setiap siswa. Membangun komunitas belajar, pembelajaran berdiferensiasi dapat memperkuat rasa kebersamaan dan saling mendukung di dalam kelas. Modul 2.1 dengan modul 1.4. Budaya positif menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dengan menghargai perbedaan. Membangun hubungan positif dengan siswa dengan memahami dan memenuhi kebutuhan individual siswa. Guru dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan positif dengan siswa. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan cepat tergerak, mari bergerak dan ayo menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.